Terus keluarga Anda tahu kalau Anda melakukan ini semua buat menghidupi anak-anak? Nggak tahu. Tapi tunggu, Mbak. Saya kok ngelihat di belakang kamu ada makhluk tinggi besar ya. Di samping baunya wangi itu, semakin lama kok semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat ke tubuh Mbak Alia ya. Ada sosok tinggi dan ada makhluk yang masih mengganggu ya. Kamu ngerasain Mungkin nggak? makhluknya nggak terima kali karena ininya Iya, dipecahin. dipecahin, ditaruh. Itu dihancurin. Makhluk yang nempel di benda ini, Roy. Iya. Lihat berubah deh. Kalau kamu pengen teriak, teriak aja deh. Kalau kamu pengen nangis, nangislah sekencang-kencangnya deh. Ya itu aku rasain tuh karena aku mau ngelepas aku dimarahin orang tinggi. Roy, aku jadi merinding sendiri tahu. Aku berasa banget, aku kan gampang banget. Oke, it's okay. Ini karena dia mau nunjukin bahwa dia eksis di sini atau apa nih sebenarnya kejadian-kejadian ini, Roy? Ya gini. Mbak Alia, kamu harus kencang sekencang-kencangnya kalau kamu mau nangis terus keluarin semuanya. Saya ngelihat tadi ada pergolakan bentrokan makhluk mistis di sini. Dan semakin kamu teriak, semakin dia keluar. Semakin kamu teriak, semakin keluar. Keluar. Ini nggak akan kesurupan kan? Mbak Ali ini sebenarnya masih ada perjanjian dengan alam setannya lagi. Tapi kita udah musnahin gitu, jadi dia nggak terima ngacak-ngacak studio kita. Dan sekarang saya mau gunting rambut ini untuk perlawanan dengan sang makhluk halus. Saya minta sedikit ya, minta izin ya. Saya mohon maaf, saya minta izin sedikit. Makanya tadi Roy aku udah curiga. Jadi nggak mungkin di minyak ini aja, pasti dia punya perjanjian lain. Iya. Nggak mungkin hanya sekedar minyak ini aja. Sebentar. Tapi kalau misalnya kita melakukan perlawanan sama Alianya nggak apa-apa, Roy? Nggak apa-apa. Ini kalau kamu mau muntah, boleh muntah. Ini bisa jatuh kayak gini sebenarnya apa yang kamu lihat, Roy? Ada yang lewat, atau dia marah, atau apa sebenarnya yang dia mau? Karena gini, kita kan membongkar ini semuanya. Dia nggak suka dengan Dia nggak suka dan dia nggak terima dengan kayak ginian. Jadi kita tuh benar-benar mau bersihin dia, tapi dia nggak mau dibersihin. Saya, nih ya, apakah kamu rela? Tuh kan, dengar suara musik lagi. Ini masih makhluk yang sama, Roy. Kamu dengar nggak sih suara itu? Bentuknya seperti apa, Roy? Rambutnya panjang, tangannya banyak, tangannya ada 4. Terus dia geleyotin gini. Seperti itu dan seperti ini. Dia masih belum bisa ngelepasin dia karena nggak terima. Dia harus jual. Kata dia, aduh baunya ini banget ya. Iya. Dia harus jual diri terus katanya makhluk halusnya. Saya berinteraksi dengan dia. Tapi Mbak Alia udah ikhlas kan, bener-bener mau lepas kan? Ikhlas. Hilang ya suaranya ya? Iya hilang nih betul. Ini pokoknya intinya kamu nanti bawa, terus kamu buang ke kali. Dan jangan sedih-sedih lagi ya. Kamu udah cukup menderita di sini, Mbak Alia. Saya undang makhluk halusnya lagi. Kalau misalnya ada yang mengganjal, tolong beritahu. Tolong beritahu. Saya Roy Kiyoshi, saya mengundang makhluk astral Mbak Alia. Jika mengganggu, tolong datang lagi. Apa yang Anda inginkan dari Mbak Alia dan kita? Kamu jaga-jaga ya. Iya aku jadi takut sendiri. Saya mengundang
semua makhluk astral yang mendekati Mbak Alia di sini, siapapun itu. Sini jangan kosong, jangan bengong. Fokus juga. Saya minta palu, martil. Ini makhluk halusnya nggak bakal ganggu kita kan? Soalnya Nggak. dari cara jatuhnya kayaknya Ya. dia nggak terima sama kita malah. Yang mau nyerah. Karena kita mau bantuin dia kan? Justru ini makhluk halusnya nggak terima sama kita nih. Iya. Tapi saya menggunting rambutnya supaya makhluk halusnya pergi. Setelah digunting rambutnya, apa rasanya sekarang, Mbak Alia? Agak lega. Sudah ada perubahan rasanya. Nah, itu dia. Aduh, Datang siapapun yang mengganggu Mbak Alia. Kamu lega kah? namanya. Roy, ini bau nyengatnya kayak gini nggak apa-apa nih kecium kita. Aku jadi takut sendiri deh. Hati-hati ya, kamu benar-benar baca-baca terus. Saya nggak pakai Jangan glove lagi. fokus aja, Cin. Mau. Glove. Maaf, Dancur. apakah sudah keluar semua makhluk halusnya? Dia bisa jatuhin ini, saya bisa pecahin ini. Sudah keluarkah? Kamu sudah lega kah? Penonton kecium nggak baunya? Masih ada makhluk-makhluk lain, Roy? Kenapa? Aku kena. Hmm, Saya boleh minta air kah? itu nempel banget loh pasti. Kamu nggak pakai glove nggak bahaya. Bahaya. Cepetan, tolong air. Ya. Lupa pakai glove ya. Perlu tisu basah atau apa? Iya. Iya kayaknya perlu. Ya. Ada tisu basah juga. Air sama tisu. Tisu basah atau tisu kering juga. Aku minum dulu ya. Sebas. Roy, sorry. Roy, yang kamu rasain dengan kita hancurin itu, dengan kamu tadi mecahin semua itu, akan ngundang makhluk-makhluk lain nggak untuk datang ke sini atau ganggu Alia? Hmm. Mm-mm. Mereka udah datang ke sini sekarang. Adakah sekitar sini? Right. Hmm, Tisu. Oh my God. hmm.
bentrokan energi antara saya dengan dia. Kamu berdarah ya, Tan? Enggak, it's okay. Pasti, karena aku aja berasa banget loh. Saya tidak takut dengan makhluk halus. Semakin dia melawan, semakin saya berontak. Tapi yang saya maksud di sini, mbaknya sendiri nih yang harus kontrol. Dari tadi makhluk harusnya nyerang saya, dan ingin melukai saya. Dan saya hancurkan ini, dan saya lupa pakai glove. Dan kena juga, it's okay. Semoga mudah-mudahan habis gini mbaknya bisa terbebas dari makhluk tersebut ya, dan jauhi kehidupan yang penuh kegelapan dan malam, dunia malam. Ya. Apa rasanya, Alia? Aku udah lega. Sedikit lega. Sudah benar-benar lega. Masih terasa ada yang ganggu atau ngedeketin? Atau membekap Anda? Nggak ada. Kalau tadi emang bener-bener, Nggak ada. atau sebelum di ini emang bener-bener mual kayak apa ya. Tapi sekarang udah lega. Makhluk-makhluk itu yang tadi mau datang ke sini, sekarang udah nggak di sini, Roy. Udah nggak di sini. Dia pecah. Karena itunya pecah, jadi nggak ada wadah lagi. Oh, nggak bisa datang, nggak punya tempat dia Oh datang. iya, udah nggak ada medianya. Karena kan dia bentuknya seperti tempat minyak gitu kan. Pecah. Dia jadi bingung mau kemana. Terbang ke sana semua. Jadi nggak punya tempat. Iya, jadi nggak punya tempat. Saya pastikan dia perginya ke alam-alam yang lain lagi. Dan saya tadi sempat bentrok energi karena saya lupa pakai sarung tangan, dan efek mual yang didapat. Dan ya sebenarnya mungkin saya mau dihabisin oleh makhluk halusnya kamu, tapi karena tidak ini, karena saya dilindungi juga, jadi saya tidak kena paku. Seperti itu. Ya aku takutnya impactnya malah ke kamu nanti Iya. kenapa-napa. Tapi untungnya saya kuat, berusaha untuk kuat, untuk tidak terpengaruh dengan gelombang magic. Tapi saya hanya muntah tadi. Tapi Bayu, saya boleh nanya lagi? Silakan, Cinta. Mbak, saya punya pertanyaan dari tadi. Mbak kan ini mau melepas ini. Kalau saya boleh tahu abis ini Mbak mau kerja apa? Aku mau cari kerja walaupun sedikit, yang penting halal aja. Apa? Kayak sales-sales gitu. Udah mulai ngelamar apa gitu? Banyak kan bisa jualan makanan sebenarnya. Iya. Oh, ada bakat ya, Roy? Ya? Iya. Bisa memang untuk usaha kuliner. Bisa. Bukan, bener. Baunya makin sini ya. Satu ruangannya bau semuanya. Bikin sesek ya. Iya, tadi langsung ke tenggorokan aku loh pertama. Kamu nggak lagi pregnant kan? Mau. Cuman takut aja gitu kayak. Ya apalagi kayak gitu amit-amit 7 turunan deh. Jangan sampai, coy. Oke. Intinya saya mohon supaya tidak ada lagi ritual-ritual. Rambutnya juga udah digunting. Suatu simbol perlawanan dari saya kepada makhluk-makhluk astral di belakang kamu. Kemudian saya masih belum puas, saya hancurin lagi sampai detail-detail ya, gelasnya dipecahin dan semuanya hancur berantakan. Dan ya fighting apa ya? Ini bukan fighting antara makhluk halus dengan saya, bukan, tapi energi dan energinya Roy Kiyoshi berbenturan gitu. Iya. Dan membahayakan semua orang kalau saya nggak hancurin tadi. Termasuk kita berdua. Iyalah pasti. Iya. Iya dong. Saya harus menjaga semua nih, nggak cuma kalian berdua penonton yang ada di sini. Saya pastikan aman. Gitu. Dan kamu, saya sarankan untuk Mbak Ali ya, untuk berbisnis di bidang kuliner. Karena saya melihat ada bau-bau masakan di sini dan yang yang serius gitu jalaninnya. Ada risol, ada pastel, dan ada banyak makanan nasi goreng yang lainnya. Punya bakat berarti di bidang Saya mencium bau kuliner. nasi goreng. Nasi goreng. Tapi jangan pakai jimat ya nasi gorengnya. Ya. Iya. Nanti jualan pakai jimat lagi, Saya repot. mau tanya dulu nih, masih ada nggak jimat lain di rumah? Nggak ada. Udah benar nggak ada? Benar. Udah bersih? Bersih. Oke. Nggak ada.
Mudah-mudahan begitu mulai usaha yang baru juga Anda nggak perlu usah pakai pakai gitu-gituan. Iya, ya. karena Bayu jangan salah banyak juga orang jualan, iya kan Roy. Terus mereka untuk ngundang untuk itu, pelanggan ya? iya untuk undang pelanggan mereka Iya. nyari repot lagi Akhirnya nanti. malah dapat masalah baru. Percaya aja Mbak, rezeki itu yang ngasih Allah. Iya. Jangan percaya kayak gitu-gitu. Doa sama Allah langsung, ngapain minta Iya. sama orang pinter lewat perantara, mending langsung sama yang di atas. Iya, langgeng aja. Iya. Terus kalau misalnya ada orang pintar, mesti datang lagi. Iya. Mbah, kok ininya udah mulai habis ya sirupnya gitu. Oh ini kurang dicas gitu kata Mbah. Jadi Iya, kayak kita makanya. diperbudak Iya. sama mereka sebenarnya kan. Oke. Mbak Alia, jangan sedih-sedih lagi ya. Ada yang mau disampaikan terakhir, Roy? Tidak ada. Kamu keluar dari lingkaran setan ini saja dan jualan kuliner. Udah itu aja sih. Cinta ada yang mau disampaikan? Ya saya cuma ngedoain semoga niat baiknya diaminin sama Allah ya kan. Terus anaknya sehat ya. Yang penting itu saya sih dari tadi take care pertama itu anaknya. Gitu karena di sini jadi korban kan kasihan gitu. Jadi saya doain semoga anak-anaknya sehat, rezekinya lancar. Tetap sama niat baiknya ya, jangan berubah pikiran. Nanti namanya manusia imannya naik turun Bayu. Aku Betul. takutnya sekarang dia punya niat begini nanti Begitu tiba-tiba turun, usaha turun pergi ke sana lagi. Nah itu ingat ketika nanti misalkan kita nggak tahu namanya ujian ya saya doain semoga rezekinya makin bagus gitu. Tapi kalau satu waktu kenapa-napa, tolong jangan terpikir untuk kembali lagi ke hal itu. Iya. Iya. Oke. Yang paling penting dasar permasalahannya tadi, karena nggak bisa maafkan akhirnya dendam dan membuat Anda melakukan ini semua. Kalau mudah-mudahan sudah menguatkan diri untuk bisa maafkan yang sudah terjadi, mudah-mudahan nggak akan kepikiran untuk melakukan hal ini. Kuatin diri Mbak, ingat anak-anak ya. Kalau Anda menyimpan dendam, nggak akan ngebawa kemana-mana, malah bisa menimbulkan masalah baru. Iya. Oke? Iya. Ya, terima kasih Mbak Alia sudah hadir di Menembus Mata Batin. sama-sama. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Kemarahan yang tak terbendung terkadang membuat seseorang menjadi tak terkendali. Sulit memaafkan akan membuat Anda terjerumus dalam kebencian yang tak bertepi.